Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya Lembaga Teknik Kelas 11 TJT 2. Di sini saya akan membahas bab 13 yaitu failover dan load balance. Di bab 13 kita memiliki 7 materi dan kita langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu konsep failover dan load balance. Jadi failover load balance merupakan metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur internet atau mudahnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP. Dan sebagai contohnya, kalian bisa lihat pada gambar ini terdapat satu router yang memiliki dua jalur internet yaitu ISP1 dan ISP2. Untuk konsep failover sendiri, failover itu adalah sebuah mekanisme yang digunakan untuk menjaga agar sebuah layanan tetap berjalan meskipun perangkat utamanya mengalami gangguan. Nah, jadi kalau perangkat utama tiba-tiba mati atau error atau tidak merespon, sistem akan otomatis memindahkan tugasnya ke perangkat cadangan. Tujuannya supaya layanan tetap aktif tanpa putus. Konsepnya seperti ini. Misal kita punya dua perangkat yaitu primary dan secondary. Primary itu yang aktif sehari-hari, sedangkan yang secondary itu standby sebagai cadangan. Sistem akan melakukan pengecekan terus-menerus ke perangkat utama. Nah, kalau hasil pengecekannya menunjukkan bahwa primary sedang bermasalah, maka secondary langsung mengambil alih secara otomatis. Nah, proses pengambilan alih inilah yang disebut failover. Nah, di sini kan contohnya terdapat dua ISP. Di antara dua ISP ini, salah satunya akan aktif dan salah satunya akan tidak aktif. Jadi misalnya nantinya jika ISP1 ini atau error, maka ISP2 lah yang akan menjadi backup untuk penggantinya ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk konsep load balance, yakni untuk membagi beban traffic ke beberapa server atau beberapa koneksi agar tidak menumpuk di satu jalur. Nah, tujuannya supaya akses lebih cepat, stabil, dan tidak terjadi overload. Jadi, kedua jalur internet akan sama-sama aktif. Kemudian kita ke materi yang selanjutnya yaitu setting topology. Nah, di sini terdapat dua router yang bertindak sebagai ISP dan satu router yang bertindak sebagai router customer. Nah, untuk IP di kedua router ISP saya setting secara statik dan sudah terakses oleh internet ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa memberikan IP di MikroTik customer. Tapi sebelum itu kita bisa setting IP address di kedua router ISP terlebih dahulu ya teman-teman, yang nantinya akan dijadikan gateway untuk router customer. Nah, caranya kalian bisa masuk ke yang router ISP1. Di sini kalian bisa klik menu IP, kemudian addresses, lalu kita klik new, kita tambahkan IP gateway untuk router customer ya teman-teman. Di sini kita ketikkan 192.168.1.1/24. Kemudian untuk interface-nya kita menggunakan Ether 2. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke yang router ISP2. Caranya kita lakukan sama seperti yang tadi kita lakukan. Kalian bisa ke IP, kemudian address, dan di sini kita klik new. Untuk IP-nya yaitu 172.1.1/24. Kemudian interface-nya sama, kita menggunakan Ether 2. Kemudian bisa apply lalu OK. Dan selanjutnya kita bisa masuk ke router customer lewat fitur Roman di router ISP1 ya teman-teman. Kita klik new winbox, kemudian connect to Roman. Nah, di sini terdapat winbox yang router customer. Untuk yang router customer itu saya sudah ketikkan tool Roman set enable sama dengan yes ya teman-teman di terminalnya. Kita bisa connect, kemudian kita bisa ke IP, kemudian address. Nah, di sini addressnya sudah kosong, kemudian bisa klik new. Kita isikan 1.2. Lalu untuk interface-nya kita menggunakan yang Ether 1 dan apply OK. Kemudian kita tambah lagi ya teman-teman, kita tambahkan yang 172. Untuk Ethernya kita menggunakan 2, lalu apply, kemudian OK. Dan selanjutnya kita akan setting agar router customer dapat mengakses internet, yakni menambahkan default route baik yang mengarah ke interface 1 ataupun interface 2. Nah, di sini kita klik IP, kemudian routes. Di sini kita bisa add new. Nah, untuk
DST address-nya kita biarkan default. Kemudian pada gateway-nya kita tambahkan 192.168.1.1. kemudian kita bisa apply lalu oke. Kemudian kita nyalain lagi, kita defaultkan lagi, lalu gateway-nya itu 172.16.1.1, lalu bisa apply lalu oke. Nah, bisa kalian perhatikan pada root flag-nya. Untuk yang mengarah ke router 1, router ISP1, informasinya adalah AS atau yang berarti aktif static. Sedangkan untuk yang ISP2, informasinya hanya S atau static, artinya tidak aktif ya teman-teman. Nah, inilah yang dinamakan konsep failover. Kemudian kita setting IP DNS-nya. Kita bisa klik IP, kemudian DNS. Setelah itu di server kita ketik 88, kemudian apply lalu oke. Nah, maka nantinya jika teman-teman ingin ping 88 atau ping google.com, nantinya dia akan langsung berhasil ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat di sini terdapat dua VPC yang belum terkoneksi. Maka di sini kita bisa melakukan konfigurasinya ya teman-teman. Pertama-tama kita nyalakan terlebih dahulu VPC-nya, lalu sambungkan. Nah, pertama-tama kita akan melakukan konfigurasi bridge, yaitu menyatukan Ether 3 dan Ether 4. Di sini kita bisa ke yang customer, lalu bisa ke menu bridge, lalu klik new. Untuk namanya kita bisa ganti menjadi bridge min. Nah, untuk namanya kita bisa ganti menjadi bridge street cast, lalu apply oke. Kemudian kita ke menu port, di sini kita add new. Kemudian untuk interface-nya kita menggunakan yang 3, lalu untuk bridge-nya kita gunakan yang bridge min cast ya teman-teman. Kemudian apply lalu oke. Lalu kita tambahkan yang Ether 4. Dan kemudian kita akan tambahkan IP di interface bridge. Nah, caranya teman-teman bisa buka menu IP, kemudian addresses. Nah, di sini kita add new, lalu kita isikan 10.10.10.1.1. Maaf, ini kebanyakan. 1.1/24. Ini kita bisa ketikkan IP 10.10.10.1/24. Untuk interface-nya kita menggunakan yang bridge mincast. Setelah itu jangan lupa teman-teman untuk setting DHCP servernya. Kita klik IP, kemudian DHCP server. Di sini di sini kalian bisa ke DHCP setup. Kemudian untuk interface-nya kita menggunakan yang bridge cast, lalu bisa next terus. Nah, ini sudah tertambahkan ya teman-teman. Kemudian yang terakhir kita akan konfigurasi yang NAT. Di sini kalian bisa klik IP, kemudian firewall. Kita pilih yang menu NAT. Nah, karena di sini kita memiliki 2 ISP, maka kita akan konfigurasikan NAT-nya 2 kali ya teman-teman. Di sini kita add, lalu untuk chain-nya menggunakan yang SRC NAT. Untuk out interface kita pakai yang Ether 1. Lalu ke action, di sini kita pilih yang masquerade, lalu bisa apply oke. Kemudian bisa new lagi. Ini chain-nya itu masih sama SRC NAT. Untuk interface-nya kita menggunakan yang Ether 2. Lalu ke action, kemudian kita ganti menjadi masquerade, kemudian apply. Nah, kemudian jika sudah dikonfigurasi semua, kita bisa request IP DHCP pada kedua VPC. Nah, kita coba ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan IP DHCP. Nah, dia sudah berhasil muncul IP suara ya teman-teman.
Kemudian kita juga coba di VPC 2. Nah, di sini juga sudah muncul IP darat. Kemudian jika sudah seperti ini, kalian bisa ping 88 dan ping google.com pada kedua VPC-nya. Nantinya akan berhasil. Kemudian kita ke materi yang selanjutnya, yaitu cara kerja failover itu hanya menggunakan satu ESP saja dan yang satunya sebagai backup. Maka cara memainkan failover supaya bisa leluasa, kita bisa menggunakan yang namanya distance, yang namanya parameter distance. Nah, distance ini digunakan untuk mendeskripsikan parameter ataupun nilai parameter routing yang diprioritaskan. Jadi semakin besar nilai distance tersebut, maka semakin tidak diprioritaskan. Nah, langsung saja kita bisa implementasikan ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke router customer, kemudian pilih menu IP, kemudian routes. Nah, di sini saya akan ubah parameternya menjadi lebih besar sehingga nanti yang aktif adalah ESP2. Maka di sini saya akan perbesar distance untuk yang mengarah ke ESP1. Nah, di sini pada distance saya akan tambahkan menjadi 10. Jika sudah, kita bisa apply OK. Nah, maka bisa kalian lihat untuk jalur internet akan otomatis berpindah LSP2 ya teman-teman. Namun jika distance-nya sama, maka MikroTik akan by default menentukan prioritas yang akan digunakan. Dan selanjutnya kita akan mengenal fitur check gateway. Untuk saat ini jalur internet yang digunakan adalah ESP2 dan ESP1 sebagai backup. Nah, jadi fitur ini membantu memastikan bahwa gateway yang dipilih berfungsi dengan baik dan dapat diakses. Nah, jika gateway utama tidak dapat dijangkau karena masalah, maka router dapat secara otomatis beralih ke gateway cadangan untuk menjaga konektivitas. Jadi kesimpulannya, MikroTik customer akan senantiasa mengecek IP gateway-nya dalam status up atau down. Langsung saja kita cek gateway pada jalur ESP2 ya teman-teman. Ini kalian bisa ke IP, kemudian routes, kemudian pada ESP2 kita klik 2 kali, kemudian pada check gateway kita ganti menjadi ping. Nah, maka nanti router customer akan selalu ping ke gateway setiap 10 detik. Kemudian bisa apply lalu OK. Selanjutnya kita bisa disable IP pada ESP2 yang mengarah ke customer. Nah, kita bisa ke router yang ESP2. Untuk yang Ether 2 kita bisa disablekan terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu kita cek pada router customer lagi. Nah, di sini hasilnya dia sudah berpindah ke ESP1 ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana jika kita tidak menggunakan check gateway? Maka nanti router akan menggunakan ESP2 atau ESP utama walaupun IP-nya sudah kita disable. Nah, materi selanjutnya kita akan konfigurasi load balance ICMP. Nah, kemudian di materi yang selanjutnya kita akan konfigurasi load balance ICMP. Nah, load balance menggunakan dua jalur ESP, maka kita bisa aktifkan kembali IP yang berada di ESP2. Di sini kita bisa ke IP, kemudian ke address. Nah, yang ini kita enablekan lagi. Kemudian kita masuk ke router customer. Kita akan hapus default route-nya baik yang mengarah ke ESP1 ataupun 2. Di sini kita akan hapus default route-nya baik yang mengarah ke ESP1 ataupun 2. Di sini kita ke IP, lalu ke routes. Di sini kita bisa hapus default route-nya ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa tambahkan lagi untuk desti address-nya, kita biarkan secara default. Kemudian untuk gateway-nya kita isi untuk 2 ESP. Di sini kita bisa klik plus. Nah, ini sudah menjadi 2. Untuk yang ini kita ketikkan 192.168.1.1. Lalu untuk yang bawahnya kita isikan 172.16.1.1. Kemudian kita bisa apply lalu OK. Nah, ini berarti kita bisa akses internet melalui kedua ESP, entah itu di ESP1 ataupun di ESP2. Lalu teman-teman bisa langsung uji coba di kedua VPC ya teman-teman. Nah, di VPC 1 dan VPC 2 kalian bisa ping 88, lalu biar hasilnya TTL. Setelah ping 88-nya TTL, kalian bisa ketikkan trace 88. Nah, nantinya bisa dilihat pada PC jalur internetnya
Yang pertama ke interface bridge, kemudian dia ke ESP2, setelah itu baru terhubung ke internet ya teman-teman. Nah, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu kasus berbeda bandwidth pada ISP. Jadi di sini kita akan uji coba pada ISP. Nah, ISP itu bandwidthnya yang berbeda-beda ya teman-teman. Misal ISP 1 bandwidthnya itu 2 Mbps dan yang ISP 2 bandwidthnya itu 8 Mbps. Maka nantinya berbeda perbandingannya. Bukan lagi 50-50, namun 1:4. Langsung saja kita konfigurasikan. Kita pilih menu IP. Ini kita ke router customer ya teman-teman. IP, kemudian routes. Kemudian ini kita double klik. Kemudian di sini perbandingannya itu 1:4. Di sini kita gateway-nya tambahkan agar menjadi 5. Yang ini kita lakukan 172.16.1.1. Kemudian yang ini juga. Lalu yang ini juga sama, 172. Ini yang paling atas itu 192.1.1 ya teman-teman. Kemudian bisa apply, lalu OK. Dan selanjutnya kita bisa lakukan trace dari MikroTik. Di sini kita pilih menu tools, kemudian kita pilih menu yang trace route. Di sini untuk trace route-nya kita isikan IP Facebook. Nah, cara melihat IP Facebook yaitu dengan caranya kita ke CMD yang administrator. Caranya dengan ketikan nslookup facebook.com, lalu enter. Di sini mendapat IP 31.13.95.35. Ini kita bisa copy, lalu kita isikan di sini. Nah, di sini protokolnya kita menggunakan yang ICMP. Nah, setelah tadi kalian meng-startnya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini menyatakan informasi bahwa menggunakan ESP2 ya teman-teman. Nah, kita masuk ke materi yang keenam, yaitu konfigurasi load balance route rules. Kita akan melakukan konfigurasi load balance dengan metode route rules. Jadi route rules ini akan bekerja dengan sistem SRC address. Maka kita bisa mendefinisikan semisal untuk PC1 kita harus internetan menggunakan ESP1 dan PC2 menggunakan ESP2. Karena merupakan sistem RSC address, maka PC-nya harus menggunakan IP static agar tidak berantakan. Nah, langsung saja kita ke topologinya ya teman-teman. Nah, pada VPC1 kita bisa tuliskan IP 10.10.10.11/24, kemudian 10.10.10.1/24 untuk gateway-nya. Kita bisa enter. Di sini kita ketikkan IP DNS 8.8.8, kemudian enter, lalu ketikkan show IP. Nah, di sini sudah benar. Kemudian kita lakukan juga di VPC 2. Ketik IP 10.10.10.12/24. Lalu yang ini kita kemudian ini untuk gateway-nya. Lalu tambahkan IP DNS. Kemudian show IP. Nah, di sini saya sudah setting kedua VPC-nya secara statik dengan IP 10.11 untuk VPC 1 dan 10.12 untuk VPC 2. Nah, keduanya juga sudah memiliki IP DNS 88. Nah, kemudian kalian bisa buka Winbox yang router customer, kemudian ke IP lalu routes. Nah, yang ini kita bisa disablekan. Kemudian kita bisa ke rules. Nah, di sini kita add new. Kemudian untuk SRC address-nya kita gunakan yang 10.11. Kemudian untuk tabelnya kita bisa isikan VPC 1, kemudian apply OK. Kemudian kita buat lagi untuk VPC 2-nya. Nah, fungsi dari tabel ini ialah jika terdapat paket yang berasal dari IP 10.12 yang ingin mengakses ke internet, maka MikroTik akan merujuk ke tabel routing yang ada di VPC 2 untuk menentukan jalur yang tepat.
Nah, selanjutnya kita kembali ke menu roots. Nah, perhatikan pada pojok kanan atas ini. Di sini kalian bisa klik, kemudian bisa dilihat di sini ada pilihan all, main, VPC 1 dan VPC 2. Nah, ini adalah kelompok routing table-nya. Di sini kita pilih yang all saja ya, teman-teman. Kemudian kita bisa tambah. Lalu untuk gateway-nya kita isikan 192.168.1.1. Lalu untuk routing map-nya kita isikan VPC 1. Nah, jika sudah kita bisa apply. Kita bisa add lagi. Kita isikan yang 172.16.1.1. Kemudian untuk routing map-nya kita menggunakan yang VPC 2. Nah, di sini sudah ada dua jalur internet. Dua-duanya sudah aktif ya, teman-teman. Kemudian kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi load balance mingle. Jadi firewall mingle ini bisa mendefinisikan paket berdasarkan protokolnya. Nah, untuk konfigurasi yang sebelumnya sudah saya disable ya, teman-teman. Nah, kemudian kita bisa klik IP, lalu kita ke firewall, kemudian ke mingle. Di sini kita klik new, kemudian untuk chain-nya rerouting. Lalu untuk SRC address-nya kita isikan 10.10.10.12. Lalu kita ke action. Action-nya kita ganti menjadi MAC routing. Nah, di sini untuk new routing MAC-nya kita menggunakan yang manual ESP1. Kemudian bisa kita apply, lalu copy. Kemudian untuk generalnya kita masih utuh seperti ini. Kemudian ke action, new routing mark-nya kita ganti menjadi manual ESP2. Setelah itu kita bisa apply, lalu OK. Kemudian kita ke IP, lalu root. Kita bisa klik new. Nah, untuk DHC address-nya kita biarkan secara default. Kemudian untuk gateway-nya kita gunakan yang 192.168.1.1. Kemudian untuk routing mark-nya kita gunakan yang manual ESP1, lalu bisa apply OK. Nah, kemudian kalian bisa melakukan uji coba dengan masuk ke VPC 1, kemudian melakukan ping 88, setelah itu bisa trace 88. Maka di VPC 1 itu ia akan melewati ESP1 ya, teman-teman. Lalu teman-teman juga bisa lakukan hal yang sama di VPC 2. Maka di VPC 2 juga ia melewati ESP2 untuk melewati internet. Nah, seperti itu saja penjelasan dari video saya. Mohon maaf apabila videonya kurang jelas. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.